Melkisedek itu siapa ya Kak sebenarnya? Melkisedek itu adalah firman Allah yang berteofani, yaitu Yesus Kristus. Maksud dari teofani itu gimana? Penampakan ilahi. Berarti Melkisedek itu sendiri adalah Allah pada saat itu. Melkisedek itu adalah firman Allah. Yang dia menampakkan diri kepada Musa. Abraham ya, sorry. Kalau Melkisedek adalah teofani, maka yang bertemu dengan seluruh nabi-nabi itu adalah firman Allah. Tapi kenapa dia kayak nggak terlalu eksplisit gitu dijelasinnya? Yang bertemu dengan Abraham itu juga 3 orang itu, 2 malaikat 1 manusia, juga nggak dijelaskan secara eksplisit. Namanya juga teofani. Sifatnya tentatif. Ada lagi yang mau ditanya? Itu doang sih Kak. Oke, Tuhan memberkati. I know what you want from me. Na, 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 na. Halo Gen. Belum, masih berputar-putar. Halo Kak. Iya, ada yang mau ditanya? Nggak ada sih Kak, aku Katolik. Ya. Halo Pebrina, Pepwina. Ya, makasih Kak. Aku mau tanya, kenapa? Aku kan udah mulai baca Bible juga. Tapi aku mau tanya perbedaan perjanjian baru dan lama, dan kenapa di perjanjian lama itu nggak ada sama sekali disebut Yesus gitu Kak? Kan belum mengambil rupa manusia, kan belum inkarnasi. Yesus itu nama inkarnasi kemanusiaannya. Ya, teman. Maksudnya ya kan berarti perjanjian lama itu kan dari Taurat ya. Disebut di situ kan pengakuan Tuhan itu adanya di perjanjian lama, penjelasan yang masalah kejadian dan penciptaan alam semesta gitu. Kenapa kalau kalian pakai dan di situ belum disebut Yesus, dan juga pemilik Taurat sendiri yaitu kaum Yahudi juga nggak mengakui, gimana caranya bisa menyimpulkan bahwa Tuhan atau Ya Allah Pak, tunggu. lama itu Kamu sama mengatakan orang Yahudi tidak mengakui. baru gitu. Kamu mengatakan ada nggak di perjanjian baru yang bilang bahwa itu loh di perjanjian lama Allah itu maksudnya saya gitu? ada. Mungkin bisa dijelasin Kak. Yohanes 8 ayat 58. Gini, ketika kamu mengatakan orang Yahudi aja nggak mengakui, Kak, cemana ceritanya Kak? Orang Yahudi tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan yang di perjanjian lama. Lah itu Matius orang Yahudi. Markus orang Yahudi. Ya, tapi Paulus agama orang Yahudi. Semua rasul-rasul orang Yahudi. Bunda Maria orang Yahudi. Iya, maksudnya mereka kan agamanya beda toh, menyembahnya Itu mereka Kristen. Bunda Maria itu orang Yahudi dan jadi Kristen. orang Israel, maksudnya agama Yahudi gitu. Kan agamanya aja udah beda gitu. Apa yang kamu tanyakan apa? Yaitu maksudnya cerita dari mana bisa menyimpulkan bahwa Allah yang menciptakan di bab kejadian yang sudah ada dari sebelum segalanya ada, walaupun di perjanjian lama tidak disebut Yesus. Nah, saat perjanjian baru, apakah saat ada Sebentar. disebutkan juga Kamu tahu Taurat Musa? Kamu tahu Taurat Musa? ya? Musa aja udah bilang dia disalib, dia bangkit. Buka Ulangan 18 ayat 18. Siapa yang bangkit? Nabi mana yang bangkit? Musa aja udah bilang. Iya, karena Baca. memang Ulangan, sabar. Ini saya kasih tahu kamu. Di dalam Tauratnya Musa, ini biar kamu tahu. Di dalam Tauratnya Musa sudah menuliskan, seorang nabi akan kubangkitkan dari antara kamu. Nabi mana yang bangkit? Sabar. Nabi mana yang bangkit? Cuma Nabi Yesus yang bangkit. Berarti Musa sudah mengkonfirmasi Yesus itu adalah Mesias. Itu satu. Musa juga sudah menuliskan di dalam Ulangan 21 ayat 22, ada seseorang yang disalib. Siapa yang disalib? Nabi mana yang disalib? Cuman Yesus. Lihat toh.
Jadi kalau bilang kan belum ada Yesus di perjanjian lama, nubuatan itu nggak merujuk kepada nama, nubuatan itu merujuk kepada peristiwa yang terjadi terhadap Mesias ini. Ya berarti nabi kan, kata Nabi Musa yang disalib dan bukan Tuhan. Dia Tuhan dan Nabi. Tuhan dan Nabi. Nabi itu kan utusan Tuhan, dia mengutus dirinya sendiri. Yang mengutusnya Bapa. Di dalam Mazmur Daud, sekarang saya kasih tahu lagi kamu. Tadi baru Taurat Musa kan. Sekarang di Mazmur Daud ya, saya tunjukkan ya. Anakku engkau, anakku hari ini kuperanakan. Ya. Jadi Yesus itu adalah anak Allah yang diperanakkan. Ini di dalam Mazmur Daud. Karena gini, menariknya tadi itu cerita, bukan cerita, maksudnya konsep yang dimana ada nabi yang disalib tapi dia itu dibangkitkan. Dan ya mungkin ada perbedaan cerita sedikit. Itu kan juga sebetulnya dikenal, bahkan orang Islam juga mengetahui bahwa Isa putra Maryam itu Al-Masih atau Mesiah di dalam Al-Quran. Di mana kalian ada? Itu disebut Isa itu Al-Masih. Isa gitu. itu Al-Masih. Arti Al-Masih apa? Atau Mesiah. Jadi Islam Apa? itu juga Mesiah itu apa? Kamu tahu nggak arti Mesiah? penyelamat yang nanti akan ada juga di akhir. Berarti Muhammad Mesiah dong. Maksudnya? Loh, sekarang saya tanya, yang menyelamatkan umat Islam siapa? Kalau di dalam Islam perbedaan konsepnya itu Nabi Isa tuh memang diangkat. Kenapa kamu bilang Mesiah artinya penyelamat? Sekarang saya tanya, yang menyelamatkan umat Islam siapa? Bukan, karena nanti di akhir zaman sebelum kiamat dia akan kembali turun ke bumi untuk menyelamatkan umat juga. Siapa? Nabi Isa. Nabi Gitu, Isa. jadi- Berarti Nabi Isa nggak pernah mati? Tunggu. Konsep yang kakak jelaskan menurut Nabi Musa akan ada nabi yang disalib itu ya betul kalau dia nabi gitu, tapi kan memang tidak disebut bahwa nanti Tuhan kalian akan turun dan disalib, kan itu tidak kayak gitu kak. Nabi Isa akan turun di dalam iman kakak. Jelasin. Iya. Kakak bisa mendapatkan konsep itu dari cerita-cerita yang bukan dari ayat-ayat yang sudah dijelaskan gitu. Nah, itu kan ayat. Terus masalahnya di mana? Iya, masalahnya kan disebutnya juga nabi, dan memang kalau di dalam Islam kan juga memang nabi. Siapa? Siapa? Maksudnya siapa? Nabi Isa. Isa ini yang kamu bilang tadi turun. Tadi kan kakak bilang di Tauratnya Musa itu kan disebut bahwa akan ada nabi, di nubuat itu akan ada nabi yang disalib, dibangkitkan gitu kan. Dibangkitkan dari kematian. Di Betul. Islam itu juga seperti itu, tapi Tunggu. Nabi mana yang bangkit dari mati di dalam Quranmu? kalau di Islam itu tidak mati. Berarti jangan disamain. Jangan disamain dong. Ada nggak nabi yang bangkit di dalam kitabmu? Kalau nabi yang bangkit enggak, karena ya Ada nabi yang disalib nggak di dalam kitabmu? kalau di dalam Loh, keduanya nggak ada. Kenapa kamu bilang sama? Nah, ya udah, berarti pertama dari konsep itu dulu, gimana dari perjanjian lama sebutnya Tuhan, terus orang Kristen bisa menyimpulkan di perjanjian baru itu adalah Yesus juga. Terus yang kedua itu, kenapa Nabi Musa bilangnya nabi, kalian bisa bilang itu Tuhan. Kami bilang dia nabi dan Tuhan. Kenapa nabi dan Tuhan jadi satu gitu? Aku Betul. masih bingung di situ sih kak. Kayak, Kenapa dia disebut nabi dan Tuhan? Karena dia sebelumnya adalah Tuhan yang menjadi nabi. Dia adalah Tuhan yang menjadi nabi. Berarti ketuhanannya tidak pernah hilang sekalipun dia menjadi nabi. Makanya dia disebut nabi dan Tuhan. Dalilnya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Yesus itu jadi nabi umur berapa kak? Di umur 30. Sebelum itu dia ngapain Sebelum aja? itu dia adalah Tuhan. Ya kan jadi anak kecil dulu kan? Itu kemanusiaannya. Kan dia Tuhan. Tuhan ini kan bukan manusia. Jadi dia sebelumnya adalah Allah. Allah yang adalah terang. Terang itu baru menjadi manusia. Jadi ketika Allah menjadi manusia, keilahiannya tetap ada. Kemanusiaannya itulah yang kecil, yang jadi nabi. Gitu. Itu sih konsep yang a bit hard to grasp. Kayak Maksudnya? ya maksudnya agak susah untuk gimana ya, saat di Berarti, kantor bentar bang, Kak, bawahan. berarti kamu nggak pernah baca Quranmu dong? Berarti kamu nggak pernah baca Quranmu dong? apa yang mana bagian apa? Namal ayat 7-9. Apa
Di situ Musa melihat api loh. Allah itu seperti api. Loh. Makanya saya bilang kalau kamu mengatakan konsep itu sepertinya sulit untuk diterima. Loh, bagaimana dengan An-Naml ayat 7 sampai 9? Musa itu memang saat itu kan minta, karena umat Yahudi itu susah untuk itu, minta ditampakkan Allah. Tapi memang kaum Yahudi itu tidak sanggup untuk melihatnya. Tapi Loh, Musa melihat api kok. Musa melihat yang api. disamain Tuhannya Musa di perjanjian baru. Coba kamu baca dulu. Coba kamu baca dulu An-Naml ayat 7 sampai 9. Baca dulu. Yang dilihat Musa di situ api. Jadi menurutmu apakah tidak bisa dilihat api itu sama Musa? Dan api itu berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah." Kita buka An-Naml ya. Ya, An-Naml. ayat 7 sampai 9. Sebentar. Aku ambil Quran sebentar. Bismillah. Iya, karena susah di grasp-nya itu karena ada keputus gitu Kak, ada tali merah yang keputus dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di dalam perspektif aku saat aku baca Taurat, Terputus apanya? Injil, yaitu karena tidak adanya penjelasan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu Yesus. Sebetulnya saat Yesus sudah turun misalnya menjadi Kamu berarti belum baca kitab Daniel juga. Makanya saya bilang kamu Taurat pun nggak punya, kitab Nabi Daniel nggak punya, kitab Yesaya nggak punya, Yeremia nggak punya. Aduh. An-Nahl ayat An-Naml, bukan An-Nahl, An-Naml. Ayat 7 sampai 9. Siapa yang dilihat Musa di situ? diam dulu nak. Oke. Ya. Oke. Baca, silakan. Coba yang versinya kakak apa? Jadi kita sama nih. Bacakan aja. Kalau kamu orang jujur, saya percaya karena saya tahu itu ayatnya. Bacakan aja. Saya bisa konfirmasi dari sini. Aku cuman kayak Baca aja, baca. Kita nggak apa-apa, sama-sama belajar. Aku seneng kok. Silakan. bentar. Ada iklannya ini Muslim Pro. Quran NU lah. Oke. Ayat 7 sampai 9. 7 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api obor kepadamu agar kamu dapat berdiam menghangatkan badan dekat api." Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru. Telah diberkahi orang-orang Apa yang dilihat Musa di situ? api. Silakan, lanjutkan. Dia diseru kan? Dia diseru. Apa tulisannya? Apa seruan dari api itu? Maka Telah diberkahi. tiba di sana tempat api, dia diseru, telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat 9-nya. Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana." Iya, dia diseru di api itu kan. Di situ Allahmu sudah menampakkan diri dalam rupa api tuh. Nggak, maksudnya di sini tuh yang maha bijaksana kan koma ya, itu tandanya ayatnya masih berlanjut. Tapi setelah tadi Tuhan seluruh alam itu titik, dan pas ayat 9-nya itu saat Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa dan bijaksana," itu koma. Jadi dia melanjut ke ayat 10. Berarti ceritanya itu sudah berganti saat Musa itu mau melemparkan tongkatnya, dan tongkatnya itu bisa menjadi ular gitu. Saya tanya, di situ yang dilihat Musa apa? Yang mengatakan wahai Musa sesungguhnya aku adalah Allah itu. Itu kan ayat 9. Ayat 8-nya udah titik, Kak. Jadi kalau di Quran itu cerita itu dalam satu surat itu dikumpulkan, tapi kita bisa lihat dari titik komanya gitu.
Iya, yang dilihat Musa apa? Api. Oke. Yang menyeru Musa aku adalah Allah siapa? Allah, tapi itu ceritanya lanjut ke ayat 10 karena ayat 9-nya itu koma gitu. Udah kejadiannya udah beda. Kejadian di ayat 9 yang koma itu. Coba, yang ayat 8-nya coba kamu baca. Yang bilang telah ayat diberkatilah. 8, ayat 8 udah Ayat titik. 8-nya apa? Ayat 8 sudah titik. Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru. Siapa yang menyerunya? Saya tanya, siapa yang menyerunya? Iya, Siapa yang menyerunya? Saya tanya. Dia nengok api, terus dia diseru. Diseru sama siapa? kalau aku tangkap di sini bukan Allah karena di sini telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api, bisa juga Jibril gitu dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Soalnya di Jadi sini Musa ketemu Jibril. ada pujian buat Allah, Maha Suci Allah, Tuhan Saya seluruh tanya, jadi Musa ketemu Jibril atau ketemu Allah? sama Allah. Dia itu nggak mungkin bilang Maha Suci Allah deh kayaknya. Oke, jadi kamu mengatakan Musa ketemu Jibril, bukan ketemu Allah. Musa betul ketemu Allah, tapi di sini lagi ceritanya. Oh ya udah. Ya udah, Musa udah ketemu Allah dalam Ya. rupa api. Terus apa? Kita ngapain Terus api nuduh-nuduh si bukan. Jibril, bawa-bawa si Jibril? Terus Yesus api bukan? Maksudnya tetap aja yang aku tanya tuh korelasi. Allah adalah api yang menghanguskan, ada dalilnya. Allah saya itu adalah terang. Oke, Yohanes 1 ayat 9. kepercayaan masing-masing, tapi maksud aku korelasi dari Tuhannya Musa menjadi sama dengan Tuhannya umat Kristen yaitu Yesus itu tuh gimana gitu loh Kak. Itu Justru saya mempertanyakan balik itu korelasinya Tuhannya Musa, orang Israel sana, dengan Tuhanmu itu apa? Karena kalian nggak punya Tauratnya. Kalau dalam Islam itu make sense agama Make yang paling sense-nya? benar, agama orang pertama yang ada di bumi, nggak mungkin Tuhan itu Oke. salah. Saya tanya kamu, korelasinya apa? Tuhannya Musa orang Israel sana, karena orang Israel sana nabinya Musa orang Israel sana ya, Ya, nggak ada orang Arab di sana. itu kan nabi ya. Kalau konsep Tuhan di dalam Islam, Tuhannya Nabi Adam Allah, sampai semuanya sampai Oh, Isa, ya? Muhammad itu Allah iya. Coba buka Jaburnya Daud ya, kita bawa Daud ya. Tadi kamu udah Musa, udah jelas itu ya. Coba buka Mazmurnya Daud. Punya Mazmur? Jabur? Daud? Kitabnya Daud? Aku baru downloadnya Alkitab Kak. Nah ini makanya kamu aja Tauratnya Musa nggak ada. Katamu make sense. Agama benar nggak apa-apa. Kamu boleh aja mengklaim agamamu agama benar. Maksudnya nggak ada perubahan di tengah jalan Kak. Maksudnya tadinya tuh Tuhannya Perubahan? Oke, Iya, baik. gini, dari awal Tunggu. Perubahan apa maksudnya? Gini. Perubahan sebutan gitu. Jadi kayak dari awal kalau dalam Islam dari Adam sampai Muhammad selalu Di zamannya Musa panggilan Tuhannya apa? Musa manggil Tuhannya apa? Kalau memang gak ada perubahan ya. Mm-mm. Orang Israel manggil Tuhannya apa? Allah. Iya. Saya tanya kamu. Kalau kamu bilang tidak ada perubahan Tuhan, saya tanya, apakah orang Israel manggil Tuhannya Allah? Ya, Ingat jangan ada perubahan. dia manggil Elohim atau Loh, apapun kok ada perubahan? Kenapa ada perubahan? Katamu nggak ada perubahan. Adalah si Maha Pencipta yang dia tuh bukan ada turun ke bumi. Nah, Berarti saat bisa jadi Allah yang bahasa Israel juga sekarang disebutnya Yesus. Masuk akal kan? tapi Yesus Itu manusia. masuk akal dong. Karena gini, waktu di zamannya Musa disebutnya Elohim, di zamannya Nabi kau yang terakhir Allah. Ya berarti wajar juga dong kalau gitu. Kalau dengan kemungkinan ini berarti wajar bahwa Tuhannya orang Kristen itu, Tuhannya orang Yahudi adalah Yesus. Jauh banget. Itu kan perbedaan. Perbedaan apa? Oke, sekarang kita merujuk kepada kata perubahan. Dalam Saya bahasa tanya kamu. Inggris itu Moses. Terus sekarang kita Moses sebut- itu bahasa Inggris, Kak. Kamu masa terjemahan aja mau kau klaim sebagai ini? Saat itu saat belum ada Nabi Muhammad kan memang tidak dibakukan kayak. Oke, kitab gini, harus bahasa gini kak. Di zamannya Musa, dulu bahwa kitab Oke. itu harus bahasa Arab. Gitu. tiap di zamannya Musa Allah itu Elohim, betul? Mm. Kenapa Musa di zamannya orang Arab, di orang Islam, kenapa nggak ganti namanya jadi Moes gitu? Kenapa masih Musa? Kenapa Allahnya dari Elohim jadi Allah? Musa kenapa tetap? Saya curiga, jangan-jangan Musa ini Allahnya, karena dia nggak berubah namanya. Kok bisa nggak berubah namanya, Kak? Pertanyaan saya gitu, nama Tuhan berubah, Musanya nggak berubah.
Coba. Kalau Yesus Bahasa Arabnya Musa itu, karena Musa itu kan bahasa orang Yahudi ya, orang Israel. Yesus di bahasanya Israel apa? Katamu nggak mau berubah. Kan ini kan kau udah lari. Konsep Tuhannya, Tuhan yang tahu dan menebus dosa itu baru ada. Sekarang saya tanya, penghapusan dosa di zamannya Musa di dalam Quranmu itu seperti apa caranya? Kita jadi gini, oke. Aku ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini Oh jangan. Ini dulu, jangan lari. Kamu nggak pernah mau ngadepin. penebusan dosa. Sabar. Kamu nggak pernah mau nanggepin pertanyaan saya. Kau lari terus. Mana yang Kan mana? kita mau sama-sama belajar nih. Aku jawab kau pun jawab aku lah. Di dalam konsepnya Musa agama Islam, cara menghapus dosa itu seperti apa? Di dalam agama Islam cara menghapus dosa adalah Di zamannya Musa, seperti apa caranya? Di zamannya Musa ya aku nggak tahu. Ya udah. Kalau di zamannya Musa aja kau nggak tahu, kenapa kau bilang itu malah nyambung ke agamamu? Yang tahu dosa kita sudah dihapus itu Tuhan apa manusia gitu? Tuhan memberitahukan kepada manusia, makanya kita tahu dosa kita dihapus. Karena Tuhan ngasih tahu. Ayatnya apa? Pengampunan Ayat di apa? saat Nabi Musa, coba dijelasin ke aku. Tapi cari juga di dalam kitabmu ya. Ya, Kalau ya, saya ya. pasti bisa. Oke. Ya itu kan kisos. Kalau itu sebetulnya bukan semua dosa. Oke, kamu bisa baca di dalam bilangan ya, cara menghapuskan dosa itu dengan cara kurban. Di dalam bilangan dan imamat ada. Jadi mempersembahkan korban penghapusan untuk menghapus dosa itu melalui kurban. Ini ada di dalam imamat 4 ayat 1 sampai 3. Cara menghapus dosa itu dengan kurban. Makanya orang-orang itu tahu, sampai detik ini pun orang Kristen kalau bikin dosa melakukan kurban. Yang dilakukan Yesus itu adalah kurban. Makanya dia disebut anak domba Allah. Jadi nggak ada yang berubah dari zamannya Adam. Saya kasih tahu kamu ya, dari zamannya Adam, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, itu dilakukan kurban. Makanya Kain dan Habel juga melakukan kurban. Begitulah cara menghapus dosa. Dari zaman Adam sampai ke zaman kami, menghapus dosa itu seperti itu, bukan cium batu. Tidak ada perubahan, oke? Ini konsistensi dari Allah kami. Allah kami dari dulu memerintahkan setiap orang berdosa harus dengan cara menumpahkan darah atau kurban. Nah, dalam iman kau, ada nggak korelasinya dari zamannya Musa sampai ke zamannya kalian, Muhammad ini, Islam ini? Kalau konsep kurban di kami itu memang kalau diperintahkan, tapi bukan untuk menghapus Saya nggak nanya itu. Konsep penghapusan dosa di dalam imanmu. Ada nggak korelasinya dengan Musa? Penghapusan dosa melalui kurban itu di Islam nggak ada. Ya udah, berarti bukan ini. Kalian nggak nabinya nggak Musa. Itu Musa orang Arab. Musa yang di kitabmu itu bukan Musa orang Israel. Karena Musa orang Israel itu melakukan kurban. Nah ini justru yang nggak punya korelasi itu adalah agamamu. Agamamu itu nggak nyambung dengan nabi-nabi yang kalian klaim itu. Karena nabi-nabi yang lain itu, baik Daud, baik Adam, semua keturunan Adam, itu semua menghapus dosa dengan cara kurban. Ini konsistensi Tuhan kami. Perjanjian lama dan perjanjian baru, cara menghapus dosa itu dengan cara kurban. Sampai detik. Perjanjian baru perintahnya di mana kurban? Perintah apa? Oh ada, ada kali. Sebab menurut hukum Taurat, penghapusan dosa itu hanya melalui kurban dengan menumpahkan darah. Darah siapa? Darah hewan apa darah? Darah hewan. Makanya Yesus itu walaupun dia manusia dia disebut domba. Kata Nabi Yohanes dikatakan, lihatlah anak domba Paskah Allah yang datang menghapus dosa dunia. Nih, seluruh Kenapa pakai darahnya dia sendiri? Dia domba apa manusia atau Tuhan sih? Itu dulu lah, kau renungkan dulu. Nah ini ayatnya ya, di dalam Ibrani 9 ayat 2 ya. Ibrani, bentar. 9 ayat 2. Oke. Ini masih konsisten. Baca aja. Terus Ibrani 9 ayat 22.
Dua-dua. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi orang itu diampuni dosanya itu melalui penumpahan darah, kurban. Ibrani ini perjanjian lama baru. Kau bilang tadi kau mintanya perjanjian baru, dikasih perjanjian baru, kau tanya. Kau ingatlah pertanyaanmu, ada nggak di perjanjian baru? Itu ku tunjuk, kau tanya lagi tuh perjanjian mana? Kau pun. Coba, nah ini coba kau renungkan ya. Kalau di zamannya Musa, di zamannya Daud juga sama. Semua itu pengampunan dosa itu dengan cara kurban. Nah, kenapa di dalam agamamu lain konsepnya? Ini berarti agama baru ini. Itu, betul nggak? Nah, Ya. itu makanya saya bilang, yang nggak nyambung itu ke kalian. Musa bisa namanya sama dari zamannya Musa sampai sekarang ke Arab. Kenapa Allahnya ganti? Iya kan? Kau bilang itu namanya berubah sesuai zamannya. Kenapa Musa nggak ganti-ganti namanya? Al-Quran Islam itu kan sebetulnya memang Al-Quran itu menyempurnakan hukum-hukum yang ada sebelumnya. Hukum sebelumnya apa? Ya maksudnya menyempurnakan dan ya istilahnya memantapkan lah hukum-hukum sebelumnya. Hukum sebelumnya apa? Saya tanya. Ya itu seperti misalnya adanya pertumpahan darah seperti itu. Lu mana dalilnya? Kau jangan ngarang. Ada di dalam Memantapkan hukum sebelumnya. Dalil. Aku tadi bawa dalil. Sekarang kau bawa dalil. Biar enak nih. HP 2. Tadi kau cari kok, kau ketik. Banyak kali cerita kau. Coba lah, pakai dalil lah. Mengatakan memantapkan hukum sebelumnya. Emang hukum sebelumnya apa sih? Saya mau tahu. Hukum sebelumnya apa memangnya? Nama hukumnya apa? Kau aja nggak tahu. Makanya gue bilang, klaim-klaim di dalam kitabmu ini harus kau pertanyakan, harus kau kritisi. Hukum apa sih yang dulu? Ya jadi baru kan ini logis gitu loh. Kita itu bisa menangkapnya itu dengan apa? Dengan rasional. Masa ngomong gini-gini, klaim-klaim sepihak, tapi nggak ada kenyataannya. Ya, ini yang nggak rasional. Agama kalau rasional itu bisa dijelaskan. Ya kalau misalnya tetap dipakai prinsip pertumpahan darah untuk pengampunan dosa, maksudnya ya mungkin saya udah jadi ateis. Memang itu. Makanya kamu baca Al-Baqarah itu. Karena setiap yang mencuri itu memang dipotong tangannya kan? Itu hukumnya kan? Itu kan kisos. Itu hukum. Itu hukum, bukan fungsinya bukan untuk pengampunan dosanya. Bukan hanya itu. Bukan jurisdiksi manusia. Itu kan Jadi gini, kenapa saya milih agama? Karena itu menurut saya bagaimana cara agama memberikan jaminan keselamatan di dunia dan akhirat itu nomor satu. Kita beragama. Apa jaminannya? Apa jaminan? Apa jaminan di dalam agama? Ya, tunggu, aku mau jelasin dulu. Nah, konsep bahwa untuk diampuni itu harus dengan disalib atau mati gitu. Bukan yang kau jelaskan itu di dalam imanmu. Iya. Kau nggak usah jelaskan imanku. Bukan di dalam iman saya. Jadi saat saya memilih agama itu, saya berpikir seperti itu gitu loh, Kak. Nah, saat saya mempelajari konsep pengampunan yang ada di agama Islam, bahwa untuk mendapatkan ampunan itu ya kalau kita bersalah, kita minta maaf, mohon ampun, dan kalau kayak gitu kenapa dulu waktu Adam berdosa, kenapa malah digelindingkan ke dunia? Dari sorga, kalau dengan cara konsepnya minta ampun aja bisa diselamatkan. Ya kan, terus kenapa ada kematian juga? Nah ini make sense-nya di mana? Dulu kan Adam jatuh ke dalam dosa. Kenapa dengan tidak diampuni? Menjadi khalifah di bumi. Jadi sebetulnya ya memang diampunin Adam. Toh dia juga tetap menjadi nabi, tapi tetap menjalankan dulu gitu loh. Bahwa firman Allah bahwa manusia adalah khalifah di bumi. Tapi terkait konsep keselamatan ini, menurut saya tuh kayak kalau misalnya kita berdosa melawan Tuhan, kenapa Tuhan yang harus dihukum untuk menebus dosa kita gitu? Kenapa nggak kita yang dihukum? Jadi kalau misalnya kita bersalah, misalnya aku nampar. Kalau begitu Kak, kalau manusia yang bersalah, manusia yang dihukum, nggak ada yang selamat dong kalau gitu. Karena
gini kak, nggak ada satu manusia, logikanya gantian. Logikanya nggak ada satu manusia pun yang tidak berdosa di muka bumi Nah, ini. logikanya kalau misalnya kita berdosa, kesalahan kita itu adalah melawan Tuhan. Apakah masuk akal saat Tuhan mau mengampuni kita, dia menghukum dirinya sendiri dulu untuk mengampuni kita? Lalu bagaimana caranya? Yang masuk akal itu gimana Kalau cara misalnya mengampuni? di dalam Islam itu misalnya kita bersalah, kita mohon ampun kepada Tuhan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Entah itu Oke. diampuni atau tidak, kita nggak akan tahu sampai nanti di akhirat. Sampai nanti di akhirat. Sabar. Kamu bicara logika waktu kamu menjelaskan dengan minta maaf kita diampuni, tapi nggak tahu diampuni atau enggak cuman.